Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak. Iya, saya ke Bung Jafri dulu sambil menunggu Kasat Reskrim Polres ya. Iya, Pak Jafri, jadi apa sungguh yang terjadi dari hasil investigasi Anda? Dari hasil investigasi yang kami lakukan, kami sudah bisa sebenarnya menetapkan, tetapi kami menunggu dulu seluruh hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polri, dalam hal ini adalah Polres Nrekang. Kenapa kami lakukan ini? Jangan sampai kami memutuskan secepat itu masih ada korban yang belum kami identifikasi. Maka kami harus bersabar, dan kami akan tuntut dan kami akan berikan sanksi sesuai dengan perintah Bapak Ketua PSSI dan Ketua Asprop PSSI Sulawesi Selatan, akan memberikan efek jera yang setinggi-tingginya. Oke, tapi semua berdasarkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan polisi. Iya, jadi kami sudah bekerja sama. Saya juga kemarin baru pulang dari Nrekang, melihat secara langsung penyidikan yang dilakukan oleh Polres Nrekang. Jadi kami terbuka dengan apa yang dilakukan oleh Polres Nrekang. Dalam hal ini, kenapa kami agak menunda sedikit rapat komdis yang kami lakukan, itu yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai masih ada korban yang belum kami identifikasi. Makanya kami menunggu untuk sejenak, saya minta untuk bersabar. Sesuai dengan perintah, kami harus melaksanakan hukuman seberat-beratnya. Pelaku yang ada di sepak bola. Seberat-beratnya itu seperti apa Pak Jafri? Bisa saja pemain tersebut kita hukum seumur hidup. Maksudnya tidak boleh main lagi seumur hidup? Tidak boleh main lagi seumur hidup. Tidak pantas untuk dilakukan seorang pemain dengan metode seperti itu yang dilakukan. Ini banyak terjadi sebenarnya di sepak bola kita. Karena kenapa seperti ini? Banyak daripada pemain-pemain kita menganggap kalau dalam lapangan itu mau main tinju, dikiranya tidak akan ada hukum yang akan mendampakkan dia. Sebenarnya itu sangat keliru sebenarnya. Apapun yang terjadi di dalam negara Republik Indonesia ini, sejengkal pun harus dia bertanggung jawab dengan perundang-undangan yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan di sepak bola pun seperti itu. Jadi kami memberikan keleluasaan kepada penyidik dalam hal ini Polri untuk melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Iya. Jadi 6 pemain sepak bola di Nrekang ini terancam tidak bisa main seumur hidup? Terancam untuk tidak bisa main seumur hidup. Oke, saya ke Pak Kasat Reskrim Polres Nrekang AKP Saharudin. Bung Saharudin, apa yang terjadi sesungguhnya? Berapa orang kemudian yang sudah diperiksa dan bagaimana perkembangannya? Baik Pak, jadi dalam hal perkembangan penyidikan terkait kasus penganiayaan secara bersama-sama terhadap wasit, itu kami sudah memeriksa dari sekian 14 orang. Namun kami tetapkan pertamanya hanya 2 orang. Jadi kami tahan, setelah kami lakukan penyidikan bertambah 4 orang. Dan itu sudah kami lakukan penahanan. Jadi jumlah orang yang kami lakukan penahanan berjumlah 4 orang. Demikian. Oke, apakah sudah ditetapkan tersangka? Mohon maaf tadi saya kurang mendengar jelas. Apakah sudah ada yang ditetapkan tersangka? Jadi dari 6 orang itu kami sudah melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara, jadi 6 orang kami sudah tetapkan sebagai tersangka. Oh, 6 namanya sudah ditetapkan tersangka. Seluruhnya pemain bola ya? Ya, semuanya pemain bola. Demikian. Atas kasus apa itu boleh Anda sebutkan mungkin pasalnya dan kemudian ancaman hukumannya? Baik, jadi terkait dengan adanya pertandingan bola, terjadi penganiayaan secara bersama-sama terhadap wasit dan dilakukan oleh pemain. Jadi adapun ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pemain tersebut adalah 170 subsidiar 351 dengan ancaman hukuman 6 tahun 7 bulan. Demikian. Oke, luar biasa, 6 tahun penjara. Jadi semua tersangka ini ditahan, posisi ditahan saat ini? Ya, untuk saat ini kami sudah menahan 6 orang. Demikian. Oke, dan ancaman hukuman memang di atas 5 tahun, jadi bisa dilakukan penahanan dan sudah ditahan semua 6 orang ini. Kondisi wasit seperti apa, Pak Kasat Reskrim? Kondisi wasit ini masih dalam tahap perawatan terkait ada beberapa luka yang ada di tubuh daripada wasit sehingga masih tahap dalam perawatan. Sekian. Oke.
Mengenai motif mungkin yang dilakukan oleh 6 tersangka ini, mungkin sempat dalam pemeriksaan terungkap kenapa kemudian begitu barbar melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap wasit? Awalnya terjadi adalah adanya pelatih memprovokasi pemain Aha. sehingga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap wasit. Sehingga wasit mengeluarkan kartu kuning. Oke. Dengan dikeluarkannya kartu kuning, dengan memberikan kata-kata kasar lagi, sehingga wasit mengeluarkan kartu merah. Sehingga wasit sempat dikejar, sehingga sempat terhenti pertandingan. Sehingga dilakukan komunikasi, dipanggil oleh masing-masing manajer kedua tim, sehingga kedua pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Namun dalam hal setelah pertandingan berlanjut, tendangan bebas diberikan kepada PS Nene Malomo Sidrap. Dalam hal titik jarak dengan jarak benteng yang dilakukan oleh Jasma Enreka itu tidak diterima oleh pemain daripada PS Nene Malomo, sehingga ada protes terhadap wasit. Kaptennya melakukan protes sehingga karena tidak diterima demikian, sehingga wasit mengeluarkan kartu kuning. Sehingga protes lagi, kemudian wasit mengeluarkan kartu merah, tapi belum sempat dikeluarkan kartu merah. Kapten daripada PS Nene Malomo langsung melakukan penganiayaan terhadap wasit yang memimpin pertandingan, sehingga para pemain mengejar wasit karena sudah dilakukan aniaya oleh pemain tersebut, demikian. Oke. Pak Jafri, kondisi terakhir wasit seperti apa Pak Jafri? Mungkin sempat menengok? Semalam saya sama-sama balik dari Entrekan ke Makassar. Kan? Kemudian wasit sekarang itu berada di rumah, masih dalam kondisi perawatan, masih rawat Di Makassar ya? Di Makassar sekarang, Oke. ya, di Makassar. Tetap masih dalam pemantauan kami. Insya Allah besok pagi saya coba jenguk lagi di rumahnya, melihat kondisi perkembangan untuk selanjutnya bagaimana luka yang ada di kepala. Ada luka yang cukup parah mungkin yang bisa disampaikan dari hasil pemeriksaan dokter? Dari keluhan yang saya tanya langsung ke korban itu, dia matanya itu seperti agak kabur-kabur mata itu. Matanya sebelah? Mata itu sebelah kanan itu. Sebelah kanan, oke. Makanya diduga karena pukulan? Iya, diduga karena pukulan. Jadi saya sampaikan, jika perkembangan ini tidak baik, maka telepon saya akan mengajak dia ke dokter mata untuk melihat, untuk mengecek sejauh mana perkembangan kesehatan daripada wasit tersebut. Usia berapa ini wasitnya, Pak Jafri? Sekitar berapa? Kurang lebih 30 tahun, Pak. Oh, 30-an tahun, oke. Jadi masih relatif muda ya. Dan sudah berapa lama ya menjadi wasit? Wasit ini mereka sudah lama, tapi dia mengambil C1 nasional itu juga di Sidrap dia ngambil C1 nasional ini. Oke. Kalau tidak salah tahun 2018 kalau tidak salah itu. Ini kan punya potensi ke depan ya. Bagaimana kemudian perlindungan dan lain sebagainya. Bagaimana PSSI melakukan pembinaan agar hal seperti ini tidak terulang kembali? Jelas sekali Pak, saya sudah sampaikan tadi bahwa PSSI tidak pernah mentolerir dalam hal penganiayaan yang dilakukan oleh wasit. Kode disiplin kami sangat jelas menghukum setiap perangkat pertandingan, setiap pemain, setiap klub, dan setiap ofisial jelas di dalam kode etik PSSI tersebut. Kami akan menerapkan nanti dan kami akan berdiskusi dengan komisi disiplin kami. Saya sudah sampaikan tadi bahwa kami tidak pernah mentolerir adanya penganiayaan seperti ini. Ya, Pak Jafri, ini kan 6 orang tetapkan tersangka karena dugaan penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Yang dikhawatirkan juga adalah bagaimana kemudian masa pendukung atau supporter yang kemudian mungkin saja membela dari para pemain ini. Bagaimana PSSI melakukan antisipasi ini? Nanti saya akan tanyakan juga ke pihak kepolisian. Kami juga punya bagian hukum untuk hal itu. Kombes kami ada komite banding juga kami ada. Ya. Tentu kami tetap akan berpatokan dengan koridor-koridor hukum yang ada. Jadi kami berada pada level hukum. Kami tidak berada pada kebijakan-kebijakan yang lain.
Jadi tegas untuk kemudian menjunjung tinggi hukum, siapapun yang kemudian melanggar akan diproses dan diserahkan ke pihak polisian. Iya, jadi kami perlu sampaikan bahwa kasus kejadian yang ada di Nrekan ini adalah atensi daripada Ketua Umum PSSI dan Sekjen PSSI. Jadi kami dari Aspro PSSI Selatan, kemudian Ketua Aspro PSSI Selatan, mendukung proses hukum yang akan berjalan. Oke. Dari total 6 orang pemain ini kan berarti ditahan saat ini ya, dan kemudian dijadikan tersangka. Artinya klub yang bersangkutan ini otomatis kolaps ya, tidak bisa main lagi karena 6 pemainnya berhenti semua. Untuk hal itu, karena kebetulan juga pada saat pertandingan itu, kebetulan saya baru datang dari Makassar ke Nrekan di hari Jumat itu. Memang saya melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan itu. Jadi saya bisa berbicara banyak tentang pertandingan itu. Bukan berhenti karena kurangnya pemain. Oke. Tetapi berhenti pertandingan itu karena manajer dari Pranene Malomo tidak ingin melanjutkan lagi pertandingan itu. Jadi tidak ada bahwa 6 terhukum itu tidak. Oke. Ya. Baik. Terakhir ke Pak AKP Saharudin, Kasat Reskrim Polres Nrekang, Sulawesi Selatan. Pak Saharudin, apakah ada kemungkinan pihak-pihak lain yang juga mungkin jadi tersangka karena turut serta dan lain sebagainya? Ataukah 6 orang ini sudah final dan memang tidak ada kemungkinan pihak lain yang akan ditetapkan sebagai tersangka terkait peristiwa ini? Baik, terkait dari hasil penyelidikan dan penyidikan, untuk selain daripada 6 orang, kita menutup kemungkinan ada tambahan pelaku lain untuk yang kami tingkatkan sebagai tersangka. Demikian. Perannya apa itu? Dugaan perannya apa? Dari hasil penyidikan dan hasil video yang kami lihat, itu salah satu adalah melakukan hanya sama dengan yang kami sudah lakukan penahanan, demikian. Diduga ikut melakukan pengeroyokan juga? Ya. Mengenai pihak-pihak mana, itu tentu nanti akan dilakukan penyelidikan. Tapi lebih dari satu orang, lebih dari satu pihak? Kemungkinan bisa 1 atau 2 orang. 1 sampai 2 orang lagi. Jadi bisa ada kemungkinan tambahan 1 sampai 2 orang lagi, nanti akan dilihat proses penyelidikannya seperti apa. Tapi ia diduga juga melakukan hal yang sama, yakni pemukulan atau penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Itu yang kemudian akan dilakukan. Iya, betul sekali. Jadi dari hasil penyelidikan dan hasil dari beberapa saksi yang diperiksa dan berdasarkan rekaman yang ada, tidak menutup kemungkinan kami akan bertambahnya tersangka. Demikian. Apakah dugaan itu pemain atau di luar pemain? Patut diduga adalah pemain. Juga kemungkinannya adalah pemain. Nanti kita akan tunggu perkembangannya seperti apa. Tentu ini menjadi sebuah perhatian yang harus kemudian betul-betul menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali, karena 6 pemain dan bahkan bisa bertambah lagi. Tadi disampaikan ada 1 sampai 2 orang pemain lagi yang juga ikut melakukan pemukulan. Dugaannya seperti itu sehingga bisa akan bertambah. Sekarang 6 tersangka ditahan dan terancam hukuman 6 tahun penjara karena melakukan pengeroyokan. Ada kemungkinan tambahan pemain lagi yang kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka, tentu melalui penyelidikan atau tidak nanti kita akan tunggu perkembangannya. Tapi ini merupakan hal yang luar biasa karena wasit yang kemudian menjadi korban yang sekarang masih memiliki keterbatasan. Tadi disampaikan oleh Pak Jafri dari PSSI Sulawesi Selatan, matanya itu tidak bisa melihat secara jelas dan mengalami gangguan penglihatan ya sebelah kanan. Nanti kita akan tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih Pak Jafri dari PSSI Sulawesi Selatan dan juga Kasat Reskrim Polres Nrekang AKP Saharudin. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.